Halo semua, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Thank you, dukung kami selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di siang ini alhamdulillah tim Edar Sipa Channel berkenan diizinkan Allah bersilaturahmi ke tempatnya Ustadz Sufi. Alhamdulillah. Hafidahullah, karena Allah menjaganya. Ya. Beliau seorang dai, seorang ustadz tinggal di Tasikmalaya dan berkiprah mungkin sudah agak lama saja di dunia dakwah. Ya, nanti apa tujuan kami ke sini? Ya, di samping silaturahmi juga ingin lebih dekat lagi menggali sosok antum tad. Ya, alhamdulillah ini barokah di sawah luar biasa nih, lingkungannya adem, enak, sejuk ya. Di daerah dekat Unsil ya Ustaz ya. Kita salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan ana ganggu ininya waktunya berapa menit. Siap. Suatu apa ya, kehormatan bagi kami terusus Edar Sipa Channel bisa berjumpa dan nanti menggali sosok Ustadz Sufi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan nanti bermanfaat ya, minimal menghibur ya, bagi diambillah manfaatnya dari kalimat-kalimat yang akan disampaikan. Siap Ustadz, yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala kan memang telah memberikan manusia itu berbagai potensi tadi ya. Anak potensinya apa, nah bingung juga. nanti antum nanti apa ini potensinya kan itu kadewa gitu. Tapi intinya mah langkah saya kemanapun saya bismillah lah ya, ingin mencari doa Allah tentunya ya, dan tentunya ingin baik ya, ingin lebih baik lagi ya. Jadi emang Allah potensikan antum itu untuk dakwah tadi ya. Tantangan dakwah sekarang ini kan mungkin lebih ringan apa lebih berat kalau alam juga ya. Atau lebih beratan gimana nanti dibahas ya. Tapi ini medsos juga salah satu cara ya menyampaikan ke umat. Jadi anak-anak milenial yang pegang HP begini ini banyak kan anak-anak milenial gitu, usia mahasiswa SMA ya. Orang-orang tua mungkin juga udah agak susah nih pegang ini ya. Ada juga ya mungkin yang bisa ya. Intinya pertama saya ingin nanyakan, Ustadz kok mengambil jalan ini gitu, bagaimana awal mulanya? Emang diarahkan sama orang tua atau ada niat sendiri dari berangkatnya begitu Ustadz? Ya. Mangga tempat dulu. Ya, alhamdulillah. Pertama mengucapkan terima kasih begitu ya udah berkunjung ke sini di Pondok Darul Hikmah dan juga di kediaman. Masalah berbicara masalah dakwah itu dulu memang kalau orang tua ya itu di dunia dakwah juga. Tapi kalau basic perjuangan orang tua itu memang di pengajar. Jadi guru, ayah almarhum Ya. kakak sampai ke bawah itu memang guru itu ngajar di sekolah, terus punya pesantren di Sumedang gitu, asli dari Sumedang anak. Jadi anak asli di Sumedang sudah ada pesantren, sekarang sudah pesantren tahfidz juga dibuka. Nah, berangkat dari sana termotivasi. Cuman memang dulu sempat jadi guru di sekolah. Nah, guru di sekolah di sana yang dirasakan memang ada sesuatu yang berlawanan dengan prinsip gitu. Dalam prinsip kan ya Ana membayangkan dulu memang ingin terus berjuang di jalan dakwah. Itu sudah menjadi malahan saya punya moto itu dakwah is my way gitu kan. Dakwah ini jalanku. Yaitu dari dulu ditanamkan dalam diri. Sehingga apapun itu dalam bentuk dakwah. Sampai 2010 2015 itu belajar sulap. Ya, saya belajar seni sulap, hipnotis gitu ya.
Kalau ini di Trans 7 pernah gitu kan, di TV-TV lokal ini juga pernah. Nah, tujuannya satu memang untuk dakwah. Jadi dijadikan alat sulap itu media untuk dakwah dulu, ya, sering. Cuman perkembangan zaman ya ada perubahan-perubahan pola pikir dan prinsip-prinsip yang di sana tidak begitu banyak sekarang digunakan. Jadi kalau tadi tanyakan kenapa memilih jalur dakwah ini, karena memang dari hati, berawal dari hati yang termotivasi oleh orang tua. Iya. Di orang tua jalur di sana, terus dari hati sudah bergerak di sana, ingin merubah begitu ya, mengubah dengan kondisi sekarang yang sangat luar biasa. Emang nasab itu memang sangat urgen ya. Ada pepatah katanya buah tidak akan jauh jatuh dari tangkalnya gitu kan. Ya ini sosok Ustadz. Ustadz begini Tad, antum kan usia 38 tahun, masih 36. muda. Oh 36, 36 tahun, anak 4, istri itu dibahas, istri 1. Ya barokah antum udah punya pondok gitu kan, alhamdulillah. Dari Sumedang ke Tasikmalaya ya. Iya. Istri orang Tasik ya. Tasik asli dari sini. Oh iya. Terus kegiatan antum saya lihat cukup padat juga, kadang ada pengobatan juga ya, ngebina santri, dakwah di luar ya, dan lain sebagainya. Terus ada niat apa lagi tadi ke depannya? Bikin apa gitu? Kalau ana dari dulu itu punya apa ya, tanamkan karakter oleh Allah itu penasaran. Penasaran. Jadi jiwa penasaran dalam diri itu dari dulu ada, sehingga ya alhamdulillah begitu ya. Apapun itu diperdalam sampai dunia spiritual, dunia supranatural itu diperdalam. Tapi bukan untuk dipraktekkan kan? Iya. Diperdalam. Oh begini supaya tahu dukun ini gimana sih, keluar asap dari tangan gitu kan ya. Dunia Ya, perdukunan. dunia perdukunan lah, tipu-tipu ya. Dunia tipu-tipu itu digali gitu, sehingga oh tahu begini kan ya, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Cek orang kata orang begini ya, anak karena penasaran itu digali. Jadi dunia psikologis, ilmiah apapun tuh digali. Jadi dunia menulis sampai ya alhamdulillah oleh Allah dijalurkan dari dakwah itu tidak hanya sekedar lewat kalam saja berbicara, cuman lewat tulisan juga. Jadi alhamdulillah 2 buku itu kemarin sudah terbit ya. Oh, Nulis juga, Oh, nulis buku. Apa 2000. judulnya tadi itu? Yang satu sisi lain sang hipnoterapis. Ya. Itu sudah terbit 2018 itu di Gramet. Nah, 2018. Terus yang kedua itu dalam bentuknya cerita begitu. Cerita. Karena emang dulu pernah gabung di komunitas seni sastra. Jadi ada yang nawarin tulis cerita dong tentang kisah-kisah. Oke, siap. Judulnya itu Selat Cahaya dalam Luka. Jadi kisah kehidupan perih di sana bisa bangkit begitu. Nah, kedepannya itu basic anak itu ya public speaking gitu. Jadi berbicara hobi begitu. Hobi public speaking memang hobi. Hobi ngomong. Hobi ngomong. Cuman kalau ngomong biasa gitu ya depan mini itu lebih banyak mendengar. Kalau sudah di depan itu ya itu baru banyak bicara. Nah jadi ingin memang membuka lagi kelas-kelas kayak public speaking, kelas-kelas dakwah dan lain sebagainya lah, masih banyak yang digali lebih. Alhamdulillah ini sosok yang luar biasa. Dan di TV One juga tadi ya? TV One alhamdulillah kemarin 12 episode. Ini juga di Antv kan ditawarin lagi, cuman belum diambil karena memang kondisi dan juga memperhitungkan dari berbagai macam alasan lah gitu ya. Ini Ustadz Supi ini lulusan Gontor Ponorogo ya? Gontor. Alhamdulillah. Alumninya banyak Gontor. Luar biasa. Seangkatan itu ada hampir 1000 tuh, satu angkatan. Jago bahasanya biasanya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Terkenal. Ustadz Abu Bakar Basir juga kan Gontor. Ponorogo. Beliau alhamdulillah sekarang udah bebas. Kemarin saya lucu tuh, saya lihat 2 hari videonya sama Gus Nur, yang 3 hari udah hilang. Oh iya. Ya. Padahal Ustadz Abu cuma bicara syariat kalau saya dengar, ya Allah ya Karim.
segitunya. itulah banyak yang khawatir itu ya, Iya. banyak yang Sekarang habis tadi itu Iya. video-videonya ceramah Ustaz Abu hampir gak ada, habis semua di delete di YouTube. Ngeri ya, ngeri sedap. Baik ya, saudaraku, sahabatku yang menyimak ya obrolan ini ya, banyak mungkin yang bisa kita ambil dari sisi-sisi seorang ustadz ya, karena ustadz itu adalah pejuang dan memang apa namanya, kalau saya bisa dikatakan memang sudah disiapkan oleh Allah kadang-kala kehidupan untuk berjuang di jalan Allah itu nggak bisa. Inginnya kayak saya juga inginnya punya, lihat orang punya toko itu kan layani uang apa orang nah beli itu cuman segitu aja. Begitulah kehidupan, enak deh punya untung tiap hari. Kok duniaku nggak begitu gitu loh. Memang beginilah. Allah Akbar, penuh dengan tantangan, penuh dengan irama, dan kadang-kala apa yang besok yang diperbuat juga nggak ke konsep gitu. Iya lah, dia itu tidak pernah dialami. tidak terikat. Anak itu dari 2000, pokoknya 2000 sekian lah, jadi ganti-ganti karena memang pengen nyoba bisnis gitu. Iya, Yang terjadi gagal terus. gagal. Gagal. Iya, Nah, biasanya Allah sih. ya saya pikir ya Allah menjalurkan di dunia dakwah lah, terus apapun itu di dunia dakwah sebagai macamnya gitu. Jadi kembali ke jalur dakwah lagi, bentuk apapun niatannya dakwah. Masya Allah. Pernah buka konter pernah, tapi cuma 2 bulan tutup. Ya gitu lah Aduh, perjalanan ya, itu. ya memang bukan tujuan ya dunia ini, Iya. hanya sekedar apa namanya sarana aja ya, Sarana, media. fasilitas yang Allah berikan, mungkin semuanya fasilitas ya, semuanya titipan ya. Istri kita, anak kita, ini rumah ini juga titipan semuanya ya. Mungkin Ustadz ini udah lumayan 15 menitan. Ya intinya apa yang apa namanya disampaikan tadi ya, sedikit banyak lah bisa mempengaruhi ini pikiran-pikiran yang lagi entah kemana arah gitu kan. Kalau bicara syarat Islam itu kan terkonsep, udah jelas dunia ini sudah dikonsep oleh Allah. Iya. Kalau ingin selamat harus seperti ini, harus ikuti ini kan, udah ada panduannya. Nah, Al-Quran dan Sunnah yang jelas ya. Kadang saya kemana-mana ini kadang pakai pakaian gamis terus di apa namanya, sengaja memang sengaja saya penampilan seperti ini. Kadang di warung, kadang orang dekat nanya, terus pengawasan di mana ngawas itu tuh kan dari obrolan ini, oh dia ternyata lagi butuh agama. Tadinya orang kaya terus habis-habisan sampai keluarganya berantakan, akhirnya cari obat ke agama. Jadi lihat orang-orang kopiah ini, jadi oh iya cina obat itu kan. Hanya Kadang joke. semua itu mau ke masjid mau ke pesantren mungkin malu kan, ketemunya di warung gitu kan, lagi ngopi gitu. Akhirnya saya ajak ngaji, ya itulah, ternyata memang apa, Rasulullah pun kan doanya di Sahih Muslim ya, yang di akhir-akhir buku ini apa namanya, hadis berapa itu yang Allahumma, yang doanya itu Allahumma aslih li dini wa ismatu amri kan, din dulu sebelum kehidupan, wa aslih li dunya yalati ilaiha ma'asi, wa aslih li akhirati lati ilaiha ma'adi, dan seterusnya. Ada 5 permintaan. Yang paling pertama itu memang agama gitu, dan Ustadz termasuk pembawa risalah ini dari baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat nanti istiqomah, karena semua juga ada tantangannya, ada godaannya ya. Ibaratkan Ustadz itu godaannya mungkin setannya pangkatnya kolonel mungkin atau jenderalnya. Ini luar biasa. lebih tinggi, lebih waduh, Iya. dahsyat. Gimana Ustadz itu mengkanter gitu goda-godaan dari dalam kita, dari luar kita? Minimal ada trik-trik tersendiri antum share di sini gitu. Allahu Akbar. Enak ini udah mulai panas ini pembicaraan. Oke. Mana Pak Dautan share ilmunya? Ya Allah. Dulu itu Ana memang pernah begini ya, hampir setiap minggu itu sakit, pernah. Jadi hampir tiap minggu itu sakit, sehingga dipijit, dipusel. Makanya sekarang bisa mijit itu karena dulu
mantan pasien. Jadi dulu pasien pijit terus panggil pijit. Oh begini cara pijit, jadi belajar juga. Nah apa yang dirasakan waktu itu, ternyata waktu itu satu yang muncul gitu, ketika ada masalah itu dipikirin gitu, manteng dulu itu. 4 tahun berjuang sih, dari 2010 lah sampai 2014 tuh. Ada masa itu manteng terus, sehingga makan terus, makanya dulu itu kurus. Sekarang dikontrol supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, pertengahan 60, kalau dulu itu di bawah 50, 48, 49. Alhamdulillah naik 60, 61 terus, jadi dikontrol seperti itu. Nah itu dulu itu masalahnya adalah ketika punya masalah itu manteng, pusing ya, ngajar dulu, aduh ini uang tanggal 5, tanggal 10 udah segini lagi, manteng. Nah 2000 sekian gitu, setelah itu menemukan ya satu buku yang memang dulu dicari, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah penulisnya itu, tentang bab takdir. Dibaca di sana, digali, di sana menemukan ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita dalam keadaan down, yakinnya itu ya Allah ini adalah bentuk daripada takdir Allah. Allah itu Maha Rahman Rahim, Allah itu Maha baik, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka disebutkan di Bismillah itu Ar-Rahman Rahim di awal. Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Allah ingin menekan itu Allah itu baik begitu ya. Allah itu baik. Kita misalnya di dunia dakwah ada ujian, dicaci maki segala macam lah, kembali Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa harus bingung gitu. Masalah dana, anak pernah sampai di laci dibuka, aduh tinggal selembar ini, ke istri itu, Bun, Allah itu Maha Rahman Rahim, gak usah cemas masih ada hari besok, kenapa harus bingung. Ternyata besok Masya Allah gitu, ada datang ini, tiba-tiba ada yang nawarin itu. Nah tiba-tiba, nah jadi ya di sekarang di usia segini alhamdulillah gitu, sudah pada taraf tenang aja gitu. Mau duit tinggal selembar, mau misalkan kosong, karena memang ya dari tadi pemahaman bahwasanya Allah itu Maha Rahman Rahim, itu aja. Kalau itu sudah aduh damai. Di jalur dakwah mau dakwah kemana ke, mau pernah suatu saat itu dakwah ke daerah pelosok lah ya, gini tuh gini malah wah sama Randy itu, Ren yuk kumah nyasap wah waduh duka oh, ini Bismillahirrahmanirrahim Rahim, naik sana Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu gak akan zalim, tidak akan zalim, apalagi kita yang bergerak di jalur dakwah menegakkan syariat Islam la ilaha illallah sampai kapanpun tetap. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir malah tunduk gitu kan, 10 tahun penjara, pada tunduk, pada nangis itu ya Allah. Itu yang Anda terapkan, di samping yang lainnya mungkin ya yang bahasa umum lah ya, seperti istiqomah, tahajud yang segala macam gitu ya. Cuman pemahaman fondasi dasar yang harus ditanamkan itu adalah bagi siapapun, kadangkala pendakwah itu hijrah dari dakwah menuju hal bisnis gitu kan, banyak ya. Karena tadi dia lepas gitu konsep dirinya yang memahami Allah Rahman Rahim. Nah, itu tanamkan dalam hati itu betul-betul, sehingga kuatannya ketika lemah Allah Rahman Rahim, ketika ada ujian caci maki segala Allah Rahman Rahim. Masyaallah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmatmu hamba mohon pertolongan. Bisa ke situ. Allahu Akbar. Dengan rahmatmu ya Allah hamba mohon pertolongan, dimudahkan segala urusan. Ya Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu kan yang sekarang, kenapa orang sekarang kan banyak yang bunuh diri di Cirahong kemarin. Kenapa? Tidak paham ke Ar-Rahman Rahim itu di mana. Gitu. Kalau kita paham, nah, jadi bingung tuh lu. Orang misalkan ini rugi ya, down, rugi, terus dia stres, kan dia tidak yakin Ar-Rahman Rahimnya di mana. Tuh ini datanya tuh. Yang ini juga apa? Datanya. Yang orang-orang yang ya bukan jauh dari ibadah juga masih dikasih rezeki, apalagi kita yang masih ibadah sholat, mau lagi ustaz dakwah tanpa digaji lagi sama negara. Anggiram dan ya Allah. Ustaz ini mungkin udah agak cukup ini ya, Kang Ajin. Kasihan. Oh silakan. Mau 2 jam juga bebas. Apa habis materinya ini? Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya, cukup. Intinya mungkin sahabat ya bisa diperkuat lagi ya,
bahwasanya pekerjaan dakwah itu mungkin yang paling mulia ya. Ud'u ila rabbika bil hikmah ya. Jadi menyeru ke jalan Allah yang sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Dan ada juga ayatnya tentang surullah yang surukum sabit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka otomatis ya Allah itu akan menolong kalian ya. Jadi yang kita ambil hikmah dari pembicaraan tadi, dan Ustadz luar biasa sudah menyampaikan ya, mungkin jangan putus asa dari rahmat Allah ya tadi ya. Iya. Wala tayasu min ruhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat kembali lagi kan rahmat Jadi Allah. saya mentok kehidupan banyak. Saya mentok. Nabi Ibrahim kayak Ah. mentok di udang-udangan ya. Itu kan sebenarnya Nabi, udah ya. ibrah, udah contoh. Nabi Musa kan cuman pegang tongkat ya. Dia depan laut, belakang orang yang mau bunuh kan. Pasukannya sudah itu apa? Saudara-saudaranya ya, Pak, itu teman-teman Nabi Musa mah udah ini mati kita ini. Tapi ternyata masih Allah ini kan berikan jalan. Ya mungkin kita juga tidak jauh dari itu ya, kalau mau terus bergantung kepada Allah. Ya. Kan Allah bukakan pintu-pintu apa namanya keluar dari permasalahan apapun. Jangan sampai stres. Ya Ustadz terakhir nih Ya. closing statement itu gaya. Jadi minta tausiah ya untuk kaum milenial ya, karena saya juga punya anak kan, kuliah tingkat 5 sekarang di UIN, alhamdulillah lah. Dan dari kecil sekolah pesantren sampai kuliah ya, alhamdulillah terdidik ya. Kalau saya dari orang tua dulu saya ini orang tuanya cerai, jadi separuh gula kalau saya mah gitu. Tapi alhamdulillah masih Tapi Allah asli berikan. asli Tasik, Oh, asli Tasik, terus SSD Sanawiyah dulu, terus ke Malang dulu, iya di Malang Jawa Timur, ikut orang tua sama ibu Pirok, ya, ikut bapak di sana. Ya sempat kebingungan juga kalau saya ini terkadang ya kita melihat lah di lingkungan kita, kadang lagi naik motor kemana kan, anak SMA sudah anak SMP, perempuannya 2 dibonceng, gua laki hiji kira, aduh Allah. Kadang-kadang miris kita ini, meskipun ya seorang ustadz kan kalau kadang-kala mau mengingatkan itu, kadang kita ini lidah ini kan gimana ya, banyak pertimbangan gitu. Itu kan kasihan sebenarnya. Mungkin lewat ceramah, lewat tausiah ya, mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu mendengar dan terketuk hatinya Ustaz lewat tayangan ini ya, sehingga bisa merubah perilakunya dari kemaksiatan menuju ketaatan. Terakhir Ustaz silahkan seluas-luasnya, mau 10 menit atau lebih boleh, untuk pesan moral kepada generasi kita. Apa dong? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam yang terakhir ini ya saya sampaikan begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadi harus ada sebagian dari kalian gitu ya, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan itulah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat itu adalah yang itu tadi, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jalur dakwah ini, di jalur dakwah ini Allah sudah sampaikan bahwasanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata yang lebih baik kecuali kata itu yang dipakai untuk menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengkategorikan dakwah ini termasuk pada rukun Islam. Ya kalau rukun Islam itu kan 5 ya. Tetapi di sana ada yang dilupakan oleh orang-orang Muslim ini. Orang Muslim ini satu rukun lagi sebetulnya yang para ulama itu masukkan pada rukun Islam, tetapi tidak pada rukun yang 5 itu. Apa? Dakwah. Nah, kalau Islam, umat Muslim sudah lepas dari dakwahnya, sudah hancurlah gitu. Makanya dakwah ini dengan berbagai macam cara. Nah kita jangan mentok. Dakwah ini misalkan saya gak bisa bicara nih, potensi saya apa, jangan mentok seperti itu. Banyak media yang bisa kita lakukan.
Nah, Facebook sekarang media sosial yang begitu gencaran, Facebook, WA, apa lagi sekarang Instagram, TikTok ya, Taka ya Tiki TikTok, Taba ya Tubuh YouTube, apalagi pas bako yo pas biku Facebook. Nah, itu bahasa Arab ya lah, bahasa Arab Tasik. Nah, itu dijadikan momentum buat kita untuk supaya kita berdakwah. Ini HP kan buatan Yahudi kan, HP buatan Yahudi, Facebook buatan Yahudi. Nah, maka kata saya dinasehati oleh Kiai Gontor itu, Islamkan itu. Bagaimana Islamkannya? Isi yang baik-baik gitu. Ceramah buat di sana itu hal-hal yang ladang kita amal untuk ibadah. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebenaran pada seorang lalu dia melakukan, maka dia akan dapat kebenaran itu. Ada yang lain lagi. Man a'anaka 'ala syarri dhalamaka. Barang siapa yang menolong kamu dalam untuk keburukan gitu ya, yang menunjukkan kamu tunjukkan untuk keburukan, maka dia telah menzalimi kamu. Jadi kalau kita justru malah mengajak orang lain ke dalam keburukan, maka itu kita sudah berbuat zalim pada orang lain. Jadi jalur dakwah ini adalah seharusnya bukan hanya sekedar tugas daripada kita, ustadz saja bukan, kiai saja bukan, ulama saja bukan, semua umat muslim ini harus begitu. Jadi kalau misalkan ada teman ya, ada adzan, lo lihat masih main game, nah itu tugas dakwah. Jangan saya bukan ustadz, saya bukan kiai, bukan ini, itu kan salah. Jadi tidak paham bahwasanya rukun daripada Islam itu ada satu yang para ulama menekankan, itu dakwah. Nah, dakwah dengan apa saja, banyak dakwah itu dengan berbagai macam di media sosial itu dakwakan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka bagi anak muda ini yang paling pokok ini adalah kader-kader pemuda. Nah, kita miris melihat sekarang kader-kader muda yang sudah terlena ya dengan apa? Dengan gadget ini kan narkotika. Gadget ini narkotika yang sangat luar biasa, pengaruhnya bisa lebih dahsyat daripada heroin sejenis apapun itu. Ketika sudah pegang gini udah, bahkan ada orang yang matinya pegang gadget gitu. Kecanduan, otaknya sudah di ini, hormon-hormon dalam otak ini dihancurkan oleh mereka. Nah, ya hormon-hormon otak ini, hormon dopamin, endorfin, serotonin gitu ya, hormon cintanya, hormon kebahagiaan, mereka ambil alih. Yang harusnya itu ke Al-Quran, ke dakwah, cinta sodako, cinta berbagi, ya, dialihkan. Jadi main gini gadget, ya Allah ya Karim. Nah, kita miris, betul miris. Dan itu sudah mereka garap jauh-jauh sebelum hari. Yang terjadi sekarang 5 tahun, 10 tahun ke belakang itu sudah digarap. Dan yang ke depan itu sekarang dirancang begitu. Nah, jadi persiapan buat kita, termasuk buat orang tua ya, buat orang tua betul-betul ini, waduh masya Allah, orang tua ini harus memberikan dakwah ke anaknya itu betul-betul harus penekanan yang kuat. Kalau saya memang di TV One dakwah gitu ya, TV One, cuman itu hanya 9% lah yang ininya, yang para dakwah, para pendai-pendai yang turun ke jalan langsung itu justru yang diharapkan. Nah, kita juga sering begitu ya, turun ke jalan, ayo di banyak grup-grup di Tasik di Indonesia ini yang memang langsung turun ke jalan, diantaranya seperti Biker Subuhan ya, Good Biker, dan banyaklah itu yang harus kita rangkul juga sebagai mereka yang mau hijrah gitu ya. Jadi banyak lahan yang bisa kita gunakan, manfaatkan, jangan sampai banyak alasan nih. Orang-orang yang banyak alasan inilah itu yang nantinya itu termasuk orang-orang yang gagal, yang menjadi duri ya di dalam perjuangan kaum muslimin. Banyak alasan, ayo dakwah capek, hujan, ini alasan-alasan itu. Oh saya gak mampu, saya gak bisa ini. Banyak, dengan senyum saja sudah dakwah kan begitu ya. Rasul itu, aduh ya Allah, kalau kita bicara Rasul itu malu ya kita itu. Rasul itu dengan senyuman Rasul orang bisa tergerak hatinya masuk Islam. Dengan apa? Berbuat baiknya Rasul, kaum orang Yahudi buta, dia tidak bisa, miskin lagi, oleh Rasul cukup disuapin nih, tidak banyak bicara, disuapin. Suatu saat dia paham bahwasanya dia yang menyuapi beliau itu adalah Rasul, nangis kemudian masuk Islam. Nah begitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk berhenti berjuang dalam dakwah itu, apapun bisa kita jadikan dakwah itu. Yang berikutnya, yang kedua yang saya sampaikan, ada hadis Nabi nih yang orang pahami itu kesana kemari. Nah, kita mulai meluruskan hadis Nabi bagaimana, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, satu dengan tangan, fa illam tastati' fa bilisani, fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati kalau tidak bisa. Apa maksudnya? Ini nih maksud Rasul itu ternyata menyebutkan dengan tangan. Apa maksudnya? Tangan ini identik dengan kekuasaan ya, dengan kekuatan, dengan bukan dengan tangan itu wah gini, tapi
orang yang punya kekuasaan, jabatan, justru yang dipanggil oleh Rasul yang pertama kali bikin perda ya. ya Perda itu. tidak boleh pacaran. Nah, itu yang punya, karena itu mereka gitu. Jadi bukan kiai, Belum muhrim. bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama yang ini. Sekarang kan ustadz itu dulu kan bukan orang yang punya kekuasaan. Kenapa? Karena mereka yang mampu gitu ya, bikin perda, bikin ini segala macam. Yang punya jabatan itu. Baru setelah di bawah itu ada. Kalau tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, turun yang punya ilmu. Siapa? Para ustadz, para ulama, para guru, orang tua. Itu yang kedua baru. Nah, kenapa dulu khalifah itu kan yang memegang kekuasaan, mereka orang-orang berilmu naik ke atas. Kenapa? Karena punya ilmu, dia genggam kekuasaan gitu kan, dia bisa merubah gitu, apapun dirubah dengan itu. Abu Bakar, terus Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, yang kedua turun, tidak punya jabatan, dengan ilmu, dengan lisan, orang tua dengan lisannya sampaikan ke anaknya, guru-guru di sekolahnya, ustadz-ustadz di majelisnya, di makomnya, di segala macam lah gitu. Nah, yang ketiga, ini nggak punya ilmu juga, dengan apa? Dengan hati. Bagaimana maksud dengan hati? Minimal dengan hati ini tidak ikut serta gitu apa yang dilakukan oleh orang lain. Ada keburukan orang lain, dalam hati itu minimal benci gitu. Wah, sia mabok wae. Nah, dalam hati itu benci begitu. Atau kita belum melakukan kebaikan, minimal tidak enak gitu dalam hati itu. Nah, itu sudah dakwah. Dalam hati pingin tergerak untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan, doa dalam hati gitu ya, mendoakan saudaranya. Nah, iya mah ngadoa henteu ku ilmu henteu, ku kekuasaan henteu. Tibra we. Nah, iya jadi duri itu. Jadi itu. Jadi yang pertama dipanggil oleh Rasul siapa? Mereka yang punya jabatan. Jadi tidak, jangan kebalik. Nah, maka di akhir ini hadirin rahimakumullah, ayo para pemuda, kaum muslimin, kaum muslimat di seluruhnya, entah itu muslimin muslimat ya, akhwat, ikhwan wal banin, juga akhwat, laki-laki perempuan, semuanya diseru oleh Allah, diseru oleh Rasul, ayo kita dakwah. Dakwah tidak mesti harus dengan kalam ya, kalam yang berbicara wah segala macam. Dakwah hanya manggil gitu ya, nadhiro, memanggil, menyeru begitu. Ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo ini lewat status WA, lewat status Facebook, lewat status di Instagram, itu sudah dakwah begitu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya pribadi. Amin. Di jalur dakwah ini, rintangan-rintangan apapun semoga Allah istiqomahkan. Nah, Ustadz Syuhidi ini Masya Allah ya, perjuangannya kesana kemari dan luar biasa juga, kita dakwakan bersama. Dan guru-guru kita termasuk siapapun itu, kita doakan semoga mereka semuanya dalam istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Masya Allah, banyak kata, banyak kalimat dan hikmah yang bisa kita ambil pada sore ini. Mudah-mudahan Ustadz ya ilmunya tambah berkah. Amin insyaallah. Semuanya diberkahi Allah ya. Segala aktivitas Ustadz dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Amin, amin. Bernilai ibadah insya Allah. Dan ini waktu saya juga, ini waktunya diambil oleh saya ini. Berapa setengah jaman mungkin ya. Allah, makasih Ustaz jazakallahu kasiro ya. Terima kasih sekali atas jiwa besarnya penerimaannya ya di tempat Ustaz ya. Semoga kita bersama-sama menuju melangkah kepada surganya Allah SWT, dan nanti tidak hanya berkumpul di sini aja, kita dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya. Amin ya Allah. Demikian bincang sore ya pada sore ini ya, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, Alhamdulillah. Insyaallah. Makasih Ustaz.